Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali di Gucil Channel. Mudah-mudahan semua sehat dan semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas matematika kelas 4 SD Kurikulum Merdeka, yaitu buku matematika volume 2, halaman 104 sampai dengan 106. Yang kita akan bahas ini adalah di bab 19 tentang perubahan kuantitas secara bersamaan. Kita langsung saja di 104, nomor 2, ayo membuat segitiga sama sisi dengan menggunakan sedotan yang sama panjang seperti pada gambar di bawah ini. Di sini kalau gambar bagian A ini, 3 sedotan akan membentuk satu segitiga sama sisi. Kalau 5 sedotan akan membentuk 2 segitiga sama sisi, dan seterusnya. Pertanyaan nomor 1, tentukan 2 kuantitas yang berubah secara bersamaan pada gambar di atas. Jadi kita jawab di sini sama sisi dan banyaknya sedotan. Jadi ketika banyaknya segitiga sama sisi berubah, maka banyaknya sedotan juga berubah. Atau banyaknya segitiga sama sisi bertambah, maka sedotannya pun juga bertambah. Nomor 2, ayo periksa perubahan banyaknya segitiga sama sisi dan banyaknya sedotan. Catat datanya dalam tabel berikut. Pertama, kalau banyaknya segitiga sama sisi 1, yang ini, maka banyaknya sedotan ini digunakan adalah 3. Kita jawab 3. Kalau 2 segitiga sama sisinya, maka banyaknya sedotan yaitu 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 2 segitiga sama sisi menggunakan 5 sedotan. Ternyata di sini polanya ini selalu ditambah dengan 2. Sehingga kalau 3 sedotan, 5 tambah 2, 7. Kalau 4 sedotan, kalau 4 segitiga sama sisi, berarti menggunakan 9 sedotan. Kalau 5, berarti 11. Kalau 6 segitiganya, berarti 13. Dan kalau 7 segitiga sama sisinya, berarti sedotannya ada 15. Dan kalau 8, 17 tambah. Kalau 8 berarti 15 tambah 2 sama dengan 17 sedotan. Tabel membantu kita untuk mengetahui hubungan antara dua kuantitas yang berubah bersamaan. 1. Ketika banyaknya segitiga sama sisi bertambah 1, berapakah banyak sedotan yang bertambah? Jadi kita jawab sini bertambah 2. Nomor 2, berapa banyaknya sedotan yang diperlukan untuk membuat 10 buah segitiga sama sisi? Ya, jawabannya di sini yaitu 21 sedotan. Tinggal kita lanjutkan ini tadi. Kalau 9 berarti 19, kalau 10 berarti 21. Halaman 105, perubahan kuantitas dan grafik. Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan banyaknya air dan waktu pengisian bak mandi. Di sini kalau waktunya 0 berarti banyaknya air juga masih 0 liter. Kalau 2 menit banyaknya air 3 liter. Kalau 4, 6. Kalau 6 di sini 9. Berarti perubahannya ini 3 liter. Setiap 2 menit ini bertambah 3 liter. 1. Ayo tuliskan titik-titik pada grafik dengan menggunakan bilangan-bilangan pada tabel. Di sini 0,0. Kemudian 2,3. Berarti 23 berada di sini. Lalu 46. 69. 8,12. 10, 15. Kemudian kalau waktunya 12, banyaknya air 15. 14 dengan 21. Inilah grafiknya. Lalu pertanyaan nomor 2. Ayo hubungkan titik-titik tersebut dengan satu garis. Kita hubungkan garis. Seperti ini garisnya. Kemudian kita pindah pertanyaan nomor 3. Nomor 3, berapa liter banyak air setelah pengisian selama 7 menit? Kita lihat di sini.
6 menit itu di sini, berarti 7 menit di antara 6 dan 8 di sini. 7 menit ini persis 10 liter. Jadi kita jawab, nomor 3-nya adalah 10 liter. Nomor 4, berapa liter banyak air setelah 20 menit? 20 menit ini. Jadi kalau dilanjutkan ini persis kena 30 liter. Ini dilanjutkan ini, berarti 20 menit, di sini 30 liter. Nomor 5, bak mandi yang lain diisi dengan air seperti ditunjukkan dalam tabel di samping kanan. Sekarang dengan cara yang sama, kita buatkan grafiknya. Kita mulai dengan 0,0 di sini. Berarti letaknya di sini 0, kemudian 4 dengan 3, 4,3, lalu 8,6, 12,9, terakhir 16,12 sini, 16,12. Sekarang kita kembali hubungkan garis. Seperti inilah gambar grafik dari tabel kedua ini. Jadi berbeda. Di sini waktunya banyak, namun perubahan banyaknya air ini berkurang dibandingkan dengan grafik pertama tadi. Berikutnya kita pindah di halaman 106. Kalimat matematika menggunakan kotak dan lingkaran. Nomor 1, ruang kelas Minto ada di lantai 3. Para siswa memutuskan menggunakan anak tangga untuk mengukur tinggi dari lantai pertama ke lantai 3. 1. Ketika banyaknya langkah bertambah, bagaimanakah perubahan tinggi dari lantai pertama? Kita jawab di sini. Jadi ini semakin tinggi. Ada 40 langkah antara lantai pertama dan ketiga. Ayo tuliskan banyaknya langkah dan tinggi dari lantai pertama dalam tabel. Di sini kalau banyaknya langkah 1 tingginya 15. Berarti ini kalau 2 berarti 30. Berarti kita tinggal kali dengan 15. Setiap tangga untuk mencari tingginya kita kali dengan 15. Berarti di sini 3 kali 15 sama dengan 45. 4 kali 15 60, 5 kali 15 75, 6 kali 15 90, lalu 105. Dan kalau 8 langkah berarti tingginya adalah 120. Nomor 3, ayo perhatikan tabel ini dan tentukan aturan untuk banyaknya langkah dan tinggi. Ketika banyak langkah adalah kotak dan tinggi adalah lingkaran, ayo tuliskan kalimat matematika dengan menggunakan kotak dan lingkaran. Jadi 15 kali kotak itu akan sama dengan lingkaran, atau tinggi setiap langkah kali banyaknya langkah itu sama dengan tinggi. Ayo tentukan tinggi ketika 40 langkah. Jadi kita jawab di sini ketika 40 langkah berarti 15 kali 40 sama dengan 600 cm atau 6 meter. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.